Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih kepada pemateri kita hari ini, Bapak Dr. Mukhtar Esfil IMA. Kemudian terima kasih kepada Bung Alkaf sebagai pembanding. Kemudian terima kasih kepada Bung Khairil sebagai pengamat yang telah hadir untuk acara kita pada siang hari ini. Adapun tema Islam Nusantara kita hari ini adalah Islam Nusantara Perspektif Ali Hasmi. Jadi Bapak Mukhtar selaku peneliti pemikiran Ali Hasmi sejak menulis tesis, kemudian juga menulis disertasi tentang pemikiran Ali Hasmi, tentu sangat menguasai tentang seluk-beluk pemikiran Ali Hasmi, sehingga kita hari ini meminta kepada beliau untuk dapat mempresentasikan pemikiran Ali Hasmi terkait konteks pemikirannya itu tentang perspektif pemikiran Ali Hasmi tentang Islam Nusantara. Jadi kita mintakan kepada Bapak Mukhtar untuk membawakan materi sekitar 20 sampai 25 menit. Kemudian nanti akan kita diskusikan bersama Bapak Bung Alkaf, kemudian bersama Bapak Bung Khairil Miswar. Untuk menghemat waktu, kita persilakan kepada Bapak Mukhtar menyampaikan presentasinya sekitar 20 atau 25 menit. Dipersilakan kepada Bapak Mukhtar. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Dr. Miswari MUd, yang telah memberikan waktunya. Kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Miswari ini dan dua orang pemateri lainnya sebagai pembanding dan pengamat adalah tokoh-tokoh Aceh, tokoh-tokoh muda Aceh yang telah sangat terkenal di langit, artinya di langit maya. Begitu mudah kita mendapatkan tulisan-tulisannya Dr. Miswari, Kanda Muhammad Alkaf, dan juga Kanda Khairil Miswar. Ini wali-wali di langit maya. Semoga saja kedepannya menjadi wali di langit Tuhan, wali di langit Nusantara. Artinya Nusantara itu harus dimulai dari asalnya. Menarik ketika saya membaca ada kaitannya antara Islam Nusantara dan Ali Hasmi. Sebelumnya saya yang menulis disertasi tentang Ali Hasmi tidak pernah berpikir bahwa ini ada kaitannya dengan Nusantara. Yang saya pahami sebelumnya adalah Islam dan politik dalam versi Ali Hasmi. Nah, sangat menarik lagi ketika ada kata Islam dan Nusantara perspektif Ali Hasmi. Ketika kita bicara Nusantara adalah bicara kisah Islam yang berkembang di Asia Tenggara. Wilayah yang sangat luas ini masyarakatnya sangatlah majmuk. Nusantara tidak tepat jika dilihat dari satu sisi saja. Keberadaannya mesti ditinjau dari beberapa sisi yang mengitarinya. Melihat Nusantara hanya pada satu sisi akan menimbulkan polemik, sebab kemajemukan harus dilihat dari pikiran-pikiran yang terbuka. Ada beberapa sisi yang harus kita kemukakan, yang harus kita tilik ketika kita bicara Nusantara adalah yang pertama, sisi geografis. Bahwa Nusantara ini wilayah yang letak geografisnya sangatlah luas, dimulai dari Aceh sampai ke Papua. Bahkan mencakup wilayah-wilayah yang hari ini
keberadaannya menjadi negara masing-masing negara berkumpul di Asia Tenggara, katakanlah seperti Malaysia, Laos, Filipina. Tapi saya pikir Nusantara yang kita maksud di sini adalah Nusantara dari Aceh, Papua. Islam telah hadir di sini, mencapai 17.000 pulau. Islam telah hadir dibawa oleh saudagar-saudagar dari Arab, Persia, di jalur pantai. Setiap pantai di Aceh itu pasti menjadi wilayah transit para saudagar-saudagar dunia, mulai dari Lok Sumawe, Langsa, Banda Aceh, sampai ke Pelabuhan Susuh di kampung saya, yang beberapa hari yang lalu kita sudah mendapat buku terbaru yang menulis tentang peradaban Susuh. Kedua, Islam mesti dilihat dari sisi sosiologis. Masyarakat Nusantara telah membangun komunikasi, telah membangun interaksi antar sesamanya dengan baik dengan kelompok maupun dengan wilayah-wilayah yang lain. Interaksi ini juga menyangkut dengan agama, ekonomi, adat dan budaya, dan berbagai macam interaksi yang dilakukan oleh masyarakat Nusantara saat itu. Nah, yang ketiga, Nusantara mesti dilihat dari sisi linguistik, kebahasaan. Menurut data yang kita dapati sekilas, ada 700 sekian bahasa yang ada di Nusantara ini, di mana setiap bahasa itu menunjukkan identitasnya, menunjukkan gaya bahasanya, menunjukkan artikulasi tersendiri bagi mereka. Bahkan dari kelompok yang paling kecil sekalipun, di antara masyarakat Nusantara itu ada yang tidak mengenal bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Jangan terlalu jauh. Masyarakat Aceh saja memiliki beberapa bahasa dalam lingkup yang paling dekat dengan kehidupannya. Kita juga tidak tahu bahasa maksud daripada arti dan artikulasi daripada setiap bahasa yang ada di daerah masing-masing. Gayo misalnya, bahasa Alas, bahasa Klut, bahasa Anu Jame, bahasa Simulu, bahasa Nias, dan beberapa bahasa yang lainnya. Bahasa telah menunjukkan identitas Nusantara. Yang keempat, Nusantara harus dilihat dari sisi politik. Masyarakat Nusantara dalam sejarahnya telah membangun peradaban yang masing-masing wilayah memiliki kekuasaannya. Raja-raja zaman dulu itu memiliki kekuasaannya sendiri, dimulai dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kelima, Nusantara mesti dilihat dari sisi agama yang dianut oleh masyarakatnya. Agama sebagai perangkat nilai dan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan manusia, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Keberadaan agama ini sakral bagi pemeluk setiap pemeluk. Dan keenam, Nusantara mesti dilihat dari sisi kebudayaan dan adat istiadat masing-masing. Melihat dari keenam sisi Nusantara ini, satu-satunya jalur masuk yang mudah diterima adalah melalui jalur kebudayaan. Maka dengan itu, Ali Hasmi hadir di sini membangun pemikirannya dalam melihat Nusantara dan melihat Nusantara dengan memperkuat sisi kebudayaan. Indonesia sebagai negara yang dibangun atas nilai kebudayaan tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai politik yang dibangun oleh Islam itu sendiri. Ratusan tahun yang lalu, Aceh sebagai jembatan masuknya Islam di Nusantara telah banyak melahirkan para pemikir. Di antaranya ada Hamzah Barzuri, ada Abdul Rauf Asigili, ada Syamsuddin Asmatrani, dan beberapa pemikir-pemikir yang lainnya.
baik pemikir yang dominannya agama, pemikir yang dominannya tasawuf, pemikir yang dominannya fikih, ini sudah dimulai dari Aceh. Nah, kemampuan berpikir sepanjang sejarah terus melahirkan para pemikir di bidangnya. Beda konteks, beda zaman, beda konteks yang dihadapi oleh seorang pemikir. Ali Hashmi adalah orang yang hidup di zamannya dengan konteks zamannya pula. Keberadaan telah ikut menjadi bagian daripada khazanah intelektual di Nusantara. Aceh sebagai wilayah yang membangun peradabannya, Islam sangat mendominasi perjalanan spiritual masyarakatnya. Islam di Nusantara dengan bangunan intelektual para pemikirnya telah memiliki keunikan tersendiri. Sejarah perkembangan Islam tidak terlepas dari intelektualitas yang dibangun dari dunia Arab. 14 abad yang lalu, Islam melalui tangan Nabi Muhammad SAW telah memulai sebuah peradaban yang tidak hanya menjadi milik Arab, namun juga tersebar ke berbagai penjuru dunia melalui para pembawanya. Memangkan jalur perdagangan, Islam telah sampai ke Nusantara setelah Rasulullah membangun peradaban dengan konsep Madinah Al-Munawwarah. Islam merupakan agama yang memiliki kekhasan tersendiri. Keberadaannya sangatlah bukanlah menjadi musuh bagi budaya yang lain. Misinya mudah untuk diterima oleh masyarakat tertentu. Ini semua karena kebudayaan Islam tidak datang menjadi tandingan terhadap budaya tertentu. Sehingga budaya yang lain akan dihilangkan. Islam tidak hadir untuk menentang suatu budaya, melainkan datang untuk meluruskan suatu kekeliruan yang bertentangan dengan budaya yang dianggap keliru dan bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kebudayaan menurut Ali Hashmi adalah manifestasi akal dan rasa manusia. Hal ini berarti pula bahwa manusialah yang menciptakan kebudayaan. Atau dengan kata yang lain, kebudayaan bersumber dari manusia melalui karya karsanya. Dengan demikian, jelaslah bahwa kebudayaan yang melekat pada Islam merupakan hasil dari penjelmaan rasa dan rasa masyarakat Muslim dan bersumber pada masyarakat Muslim itu sendiri. Belakangan, kata Nusantara menjadi sensitif bagi masyarakat Indonesia, apalagi ada label-label Islam di belakangnya. Islam Nusantara dipahami sebagai ancaman agama baru atau aliran baru, dan ini tidak hanya berpolemik di tataran awam, malah menjadi isu perlawanan yang dilakukan oleh sebagian pemuka agama. Mengadu Islam dengan Nusantara adalah sebuah keliruan berpikir, dan bersamanya juga kita sedang melupakan sejarah Nusantara itu telah dibangun dengan beberapa sisi yang sebagaimana saya sebutkan di atas. Islam Nusantara, Islam masyarakat di Nusantara telah hadir dengan politiknya, masyarakat Nusantara telah hadir dengan linguistiknya, masyarakat Nusantara telah hadir dengan peran sosiologisnya, masyarakat Nusantara telah hadir dengan peran ekonominya, dan masyarakat Nusantara telah hadir sebagai peran dalam bidang sosial kebudayaan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terlebih dahulu. Lebih dan kurang saya kembalikan kepada Bapak Moderator untuk dilanjutkan. Terima kasih. Di-unmute dulu itu Bapak Moderator. Terima kasih. Tadi saya lihat apa yang disampaikan oleh Bapak Mukhtar sendiri merupakan stimulus untuk kita bersama supaya dapat berdiskusi lebih lanjut mengenai Islam Nusantara perspektif Ali Hashmi. Ada poin-poin penting tadi yang disampaikan oleh beliau, tapi kiranya tidak perlu diresume karena kita akan melanjutkan diskusi mengenai hal ini. Mungkin bisa dilanjutkan dengan bagaimana tanggapan daripada Bung Khairil dan Bung Alkaf nantinya ya, mengenai masalah Islam Nusantara perspektif Ali Hashmi ini.
Ada yang paling menarik tadi saya lihat, di antara yang sangat menarik adalah mengenai perspektif budaya yang dikembangkan oleh Ali Hasmi, bahwasanya budaya itu merupakan suatu yang integratif ya, atau harmonis dengan agama, dengan politik. Ini yang kadang-kadang oleh khususnya kaum modern muslim melihat budaya itu sebagai suatu ancaman bagi agama. Tetapi bagi Ali Hasmi sendiri ini melihat adalah sebuah integrasi, sebuah harmonisme. Mungkin ada tanggapan dari Bung Alkaf atau memberikan pandangannya terkait hal ini, silakan. Ya, di mute dulu. Suaranya belum kedengaran ini, Bang. Dan di mute dulu. Di mute, Bung Alkaf. Dibuka dulu suaranya. Tahu. Sengaja aja itu. Tahu saya sengaja aja untuk memancing kepanikan. Itu kan kan pelajaran paling dasar dalam dunia Zoom. Saya sengaja ngomong tadi dan saya lihat ada kepanikan di antara seluruh teman-teman, itu menandakan bahwa teman-teman itu juga memberi perhatian besar terhadap diskusi ini ya. Jadi unmute. Ya, saya lihat Miswari sudah panik juga tadi ya. Wah, ini bisa kacau nanti Zoom-nya di YouTube ya. Pertama saya ingin memberi komentar, ya. Tetapi memang saya ingin menunggu dari pengamat ya, karena pengamat mengamati, ya. Itu yang ngeri itu, mengamati dan diamati ya kiranya ya. Ada banyak poin tadi disampaikan oleh Muhtar, tapi memang ada satu aspek budaya itu ya. Saya ingin tahu lebih banyak, misalnya gini Muhtar, dan untuk semua juga kita bisa saling bicara juga. Islam Nusantara yang kita diskusi awal itu ada 3 variabel, ada 3 varian. Awalnya sekarang tambah 4 ya. Udah bertambah 4 pada hari ini, bayangkan cepat sekali bertambahnya. Pertama adalah variabelnya Al-Atas, ya. Lalu ada Azbandi Azra, lalu ada NU, dan terakhir hari ini ada Ali Hashimi. Atas paparan Muhtar tadi itu, maka Hashimi itu kita letakkan sebagai varian keempat dalam melihat Islam Nusantara. Islam Nusantara yang dikembangkan misalnya di NU sekarang ini itu mendapat kritikan banyak orang karena basisnya kan Jawa, terpersepsikan Jawa. Dan tadi Muhtar di awal sudah menyinggung bahwa Islam Nusantara ini bukan milik satu entitas kan. Muhtar tadi di awal kan bicara itu. Nah, jadi Muhtar ingin memperluas begitu. Nah, Hashimi sendiri basis kebudayaannya adalah dunia Melayu. Nah, ini yang barangkali membedakan Hashimi itu dengan NU yang base-nya kebudayaan Jawa, dan yang barangkali ada titik temu Hashimi dengan Al-Atas dan titik temu Hashimi dengan Azra dengan Al-Atas pada aspek kebudayaan Melayunya, dengan Azra pada aspek historiknya. Dan Hashimi ketika di masa-masa akhir hidupnya di tahun 90-an itu mengembangkan sebuah konsep besar namanya dunia Melayu Raya. Nah, bagaimana saya ingin mendengar dari Muhtar bagaimana sebenarnya konsep kebudayaan Melayu Raya Hashimi. Dan kita ingat bahwa Hashimi itu paling banyak sekali mengapresiasi sejarah dan pikiran-pikiran dari dunia Melayu. Dunia Melayu itu kan, kalau tadi disampaikan adalah misalnya bahasa ya. Bahasa kita kan kalau Melayu itu akrab dengan bahasa Jawi gitu ya. Bahkan Aceh mengembangkan bahasa Jawi ya dengan tulisan Arab tapi bacanya yang disebut dengan bahasa Jawi itu. Dan Hashimi adalah salah satu orang di Aceh yang sangat mengapresiasi itu. Misalnya dia menulis sebuah buku yang dicetak ulang di Malaysia tahun 2018. Apa tuh? Rubai ya, Hamzah Mansuri. Itu dicetak ulang itu oleh dari Malaysia, karya Ali Hashimi. Jadi yang barangkali bisa Muhtar respon adalah bagaimana konsepsi kebudayaan dunia Melayu Hashimi, imajinasi Ali Hashimi tentang dunia Melayu dengan korelasinya dengan Islam Nusantara yang kita titik temunya itu dari budaya. Saya kira untuk awal itu saja dulu, Pak Mis. Terima kasih. Ya, ini langsung direspon sama Pak Mukhtar atau ada tanggapan dulu dari Pak Khairil, atau mungkin biar lebih membuat Pak Mukhtar ingat ya, langsung direspon aja sepertinya ya. Baru nanti kita lanjutkan diskusi lagi ya. Ya, nanti diskusi sambil ngobrol nanti. Ya. Jadi pengamat dulu Anda pasti akan ngomong nanti. Ya,
Berarti langsung ke Mukhtar ini ya. Ya, silakan. Seharusnya kita menunggu sisi-sisi pengembangan dari Bapak pengamat dulu untuk mengembangkan ini. Boleh aja. Gimana enaknya lah. Ya. Gimana pengamat? Kata pengamat. Sebenarnya istilah pengamat ini sudah berbeda. Mana tuh pengamat? Istilah lain. Nah, Istilah pengamat ini kan membingungkan. Jadi saya agak bingung dengan istilah pengamat. Jadi di mana posisi pengamat dan apa yang diamati oleh pengamat ini saya juga nggak tahu. Jadi saya bingung, jadi pengamat yang bingung. Jadi untuk ke depan dicari istilah lain yang bukan pengamat. Ya, itu Pak Moderator. Apa penonton misalnya, jangan pengamat lah. Kita juga sudah diprotes ini jadi pengamat. Nggak ada SK pengamat. Ini terkait Islam Nusantara ini dalam beberapa sesi ini semuanya Islam Nusantara saja. Apa memang fokus forum ini memang Islam Nusantara sehingga topik ini yang selalu diulang-ulang walaupun dari berbagai perspektif yang berbeda, atau ini merupakan satu seri awal, artinya mengumpulkan sejumlah isu Islam Nusantara kemudian nanti beralih ke topik lain. Ini mungkin moderator nanti bisa menjelaskan juga. Kemudian bicara tentang Ali Hasmi, saya sebenarnya begini, tentang Islam Nusantara ini saya juga masih bingung. Jadi kira-kira apa yang paling mendasar yang membedakan Islam Nusantara ini dengan Islam Arab misalnya, atau Islam Mesir, atau Islam Malaysia, atau Islam apa? Kira apa perbedaan dasar dengan Islam Nusantara? Karena yang dipahami selama ini kan Islam Nusantara ini Islam yang agak agak ada klinik-klinik begitu. Jadi kira-kira ini dalam pandangan Dr. Mukhtar ini apa yang membedakan Islam Nusantara ini dengan Islam-Islam yang lain? Sebenarnya Ali Hasmi kita tahu kalau seandainya Islam Nusantara ini dipahami sebagai Islam yang dekat sekali dengan budaya daerah tertentu, kita tahu ini Ali Hasmi dia kan masuk dalam kelompok, dia sendiri menurut saya dia masuk dalam kelompok Islam yang agak puritan walaupun modernis. Jadi bagaimana Ali Hasmi mengembangkan konsep Islam Nusantara ini? Saya kira demikian. Ini dari pengamat yang bingung. Jadi karena saya agak bingung, jadi mungkin cuma itu yang bisa disampaikan. Demikian Pak Miswari. Ya, silakan direspon kebingungan pengamat dan kebingungan daripada pembedah pembanding. Silakan Pak Mukhtar. Mungkin sebagaimana yang telah disebutkan oleh Bung Alkaf tadi, hari ini sudah bertambah Islam Nusantara versi Ali Hasmi, punya versi Al-Atas, Azra, dan versi NU. Versi Ali Hasmi, saya lebih melihat Islam Nusantara versi peradaban Madinah. Ada dua peradaban yang dibangun oleh Nabi. Pertama, peradaban Mekah hanya menanamkan nilai-nilai teologi kepada masyarakat Mekah pada saat itu. Pemahaman teologi ini tidak bergerak, stagnan dia di situ. Setelah Nabi memperkenalkan agama Tuhan kepada masyarakatnya, ya sudah sampai selesai di situ. Nah, yang kedua ada peradaban Madinah. Peradaban Madinah ini Nabi tidak dominan lagi berbicara Islam dalam konteks tauhid, tapi lebih berbicara Islam dalam konteks peradaban. Makanya negara yang dibangun oleh Nabi itu bukan negara Islam, tapi negara yang menyelamatkan peradaban manusia, atau disebut dengan Darussalam, bukan Darul Islam. Nah, berangkat dari peradaban Madinah ini,
menuju kepada peradaban Nusantara. Nanti di sini ada Melayu, ada Jawa, ada wilayah-wilayah yang lainnya. Nah, kebetulan Ali Hasmi ini berasal dari negara-negara Melayu. Kebudayaan Melayu yang dominan pada diri Ali Hasmi. Sebagaimana saya sebutkan di awal tadi, melihat Nusantara tidak layak, tidak selesai kalau kita lihat dari satu sisi saja. Coba kita lihat Islam itu dari sisi Nusantara dari sisi agama semata. Bagi orang Islam, dia akan melihat agama Islamnya. Agama Islam yang dilihat oleh orang Islam itu juga dilihat dari versi agamanya saja. Versi yang datang dari sumbernya, kata Arab. Artinya, Islam yang model Arab lah yang menjadi yang layak untuk diikuti oleh Islam hari ini. Karena ini dari agama Islam itu sendiri sudah melebar mengerucut kepada satu budaya Arab. Nah, bagaimana dengan agama yang lain yang juga sama-sama sejak dahulu itu ada di Nusantara? Agama Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Nah, dari sisi ini, Ali Hasmi itu mencoba untuk membangun peradaban baru di dunia, di Nusantara dengan filosofi peradaban Madinah. Artinya, ketika masyarakat Aceh ingin mendirikan negara Islam dengan versinya, lalu Ali Hasmi ingin menghadirkan negara Islam dengan versinya juga. Nah, konsepsi yang dibangun itu bukanlah konsepsi yang hadir dari Ali Hasmi itu sendiri. Katakanlah saya meneliti Ali Hasmi dalam konteks politiknya. Ali Hasmi tidak memiliki pemikiran politik yang original. Saya pikir siapapun juga begitu. Pemikir-pemikir politik Islam di abad modern ini tidak memiliki pemikiran yang original, namun dia membangun teori-teori politiknya itu berdasarkan pemikiran-pemikiran masa lalu. Apakah berdasar pemikiran klasik, abad pertengahan, dan dibangun dengan argumentasi abad modern dengan konteks modern. Nah, hadirnya juga Ali Hasmi di sini, dia membangun pemikiran politik berdasarkan nilai kebudayaan Melayu, berdasarkan nilai kebudayaan masa lalunya. Dia menarik kesimpulan bahwa politik yang dibangun dari masa ke masa itu tidak juga tepat untuk menyelesaikan polemik bangsanya sendiri. Saya kira Ali Hasmi lebih melihat Islam Nusantara itu dalam perspektif peradaban Madinah, bukan perspektif peradaban Mekah. Artinya manusianya yang dibangun berdasarkan nilai-nilai keislaman, bukan manusianya dibangun berdasarkan konsep ketuhanan atau teologi yang sebagaimana Nabi Muhammad membangun teologi dalam pikiran umat selama 13 tahun di Mekah. Dan persoalan teologi ini singkat sebenarnya. Ayat yang turun pun juga ayat yang pendek-pendek, bukan ayat yang panjang-panjang. Nah, ketika Nabi pindah ke Madinah, turunlah ayat yang panjang-panjang. Artinya apa? Surat yang panjang-panjang itu. Artinya apa? Begitu rumit persoalan berbicara tentang peradaban manusia ini. Saya ketika menulis melihat konteks yang lebih kecil, Aceh misalnya. Saya melihat menulis Ali Hasmi ingin saya menulis tentang korelasi Islam dan politik Aceh dan Ali Hasmi, Aceh dan sejarah masa lalunya. Saya ingin menulisnya mencapai 1000 halaman sebenarnya. Tapi masih mencapai 500 halaman, tulisan saya itu sudah di-cut oleh penguji. Halaman kamu terlalu gemuk. Artinya saya memutuskan untuk mengurangi dari 500 halaman. Ketika para penguji itu bertanya, kenapa kamu
harus menulis sebanyak ini? Jawaban satu-satunya yang saya berikan adalah begitu serius persoalan ini, Prof. Bahkan saya ingin menulis, artinya begitu serius untuk mengungkapkan tentang sosok Ali Hashimi, keberadaannya antara Aceh, Melayu, dan politik di Indonesia. Nyandung kau, Aceh. Jadi saya rasa ada Ali Hashimi ini adalah orang yang cerdas buat konvergensi pemikiran, berdasarkan pemikiran politik Islam klasik, pemikiran politik abad pertengahan, dan pemikiran politik abad modern. Lalu Ali Hashimi membuat konvergensi pemikiran ini untuk memahami bangsanya sendiri. Saya pikir selama ini ada pihak-pihak yang mengkritik keberadaan Ali Hashimi. Dia salah posisi. Seandainya posisi kita melihat Ali Hashimi adalah salah satu tokoh di Nusantara yang mampu membuat konvergensi pemikiran politik Islam global modern untuk menjawab persoalan bangsanya sendiri. Jawabannya apa? Meleburnya ide-ide idealitas politik yang dibangun oleh Darul Islam, sehingga mereka menerima Pancasila sebagai dasar negara, dan Indonesia seharusnya menjadi prototipe basisnya, prototipe negara Islam modern di dunia hari ini. Nah, bagaimana cara merangkumnya? Saya pikir ini tugasnya para pemikir-pemikir yang tadi saya sebutkan, sudah terkenal di langit maya, untuk meneruskannya, bahwa bagaimana kita bisa membuktikan Indonesia ini adalah negara prototipe negara Islam modern, tapi tokohnya harus Aceh. Saya sudah berpikir ke situ. Tentunya saya tidak boleh sendiri di sini. Salah satu tokoh yang mengarah ke situ ya Ali Hashimi, karena idenya harus dari Aceh, sehingga muncul sebuah tulisan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara Islam modern, prototipe negara Islam modern. Karena sampai hari ini kita belum jelas mendapatkan informasi bahwa negara Islam modern itu yang mana sih di dunia ini? Apakah Arab ataukah negara-negara yang lain, ataukah negara yang mayoritas Muslim saja, ataukah negara menggunakan bahan, atau negara yang sistem kerajaan, atau negara yang seperti apa? Saya pikir Aceh punya bahan untuk mengungkapkan ini. Siapa yang nantinya akan melakukannya? Saya pikir ini tugasnya para pemikir-pemikir yang sudah terkenal di langit maya. Oke, saya kira demikian. Oke, saya kalau pakai headset suaranya nggak bagus ya, karena headsetnya kurang bagus. Misalnya oleh Arzi Umardi Azra dikatakan bahwasanya Islam di Indonesia ini sebenarnya adalah sebuah bagian Islam yang lebih maju daripada kebudayaan Islam yang ada di kawasan-kawasan lain yang ada di dunia. Ketika ada orang-orang di tempat lain mengatakan orang Islam di Indonesia atau Islam Nusantara umumnya itu adalah Islam yang kurang maju, tidak lebih Islam daripada Islam yang lain, di situ Azumardi Azra melakukan protes karena menurutnya itu adalah salah paham terhadap jiwa Islam itu sendiri, karena untuk mengenal Islam, bagaimana Islam itu bukan mesti melalui simbol-simbol atau budaya-budaya sebagaimana dipraktekkan oleh orang-orang di Timur Tengah. Karena memang sebelumnya itu kan ada Muhammad Iqbal, Sir Muhammad Iqbal itu pernah mengatakan bahwasanya Islam itu adalah sebuah nilai, sebuah paradigma hidup yang bisa hidup di dalam sistem apapun. Dia bisa hidup
Mungkin ada pengecualian seperti komunisme radikal misalnya. Nah, untuk bagian-bagian lain, apakah dia negara demokrasi atau dan sebagainya, itu Islam sebenarnya sangat kompatibel untuk itu, karena Islam itu punya landasan nilai yang sangat universal. Nah, Islam itulah yang oleh masyarakat di Indonesia, masyarakat Nusantara itu diterjemahkan dengan identitas atau karakteristik masyarakat Nusantara yang majemuk, sehingga inilah sebenarnya Islam Nusantara yang dia bukanlah sebagaimana Islam yang dilihat di Timur Tengah misalnya dan sebagainya. Nah, oleh Bapak Mukhtar sudah melihat itu sebagai Islam Nusantara itu punya identitas yang bisa dihidupkan kembali, sebagaimana kita bisa menggalinya dari pemikir-pemikir daripada di Aceh sendiri misalnya, seperti dari pemikiran Ali Hasmi atau yang lainnya. Persoalannya adalah misalnya ketika mengembangkan Islam Nusantara itu selalu dilihat sebagai sebuah varian tertentu saja yang menjadi lebih familiar tentang Islam Nusantara itu sendiri. Nah, mungkin ini ada pandangan dari Bung Alkaf mengenai hal ini. Mungkin terpancing beliau tentang masalah kemungkinan Aceh untuk menerapkan sebuah identitas Islam Nusantara sebagai tawaran daripada Islam Nusantara secara umum. Silahkan Bung Alkaf. Ya, ini pancingan yang sebenarnya membawa saya ke bibir jurang ya. Karena ketika misalnya Muhtar kemudian dengan sangat optimis dia mendorong Aceh untuk menjadi menjadi sebuah prototipe Islam Nusantara di Indonesia, dan Muhtar yakin sekali karena kita punya seorang Hashimi ya, yang menjadi orang yang mampu untuk menjadi juru bicara Islam Aceh ke nasional dalam konteks perspektif Islam Nusantara. Tetapi secara realitas objektif, Hashimi baik secara politik maupun secara kultur dan secara intelektual itu sedang berada dalam fase penurunan, terutama sejak jatuhnya rezim Soeharto. Nah, ini yang sebenarnya yang jadi problem juga, tapi saya lihat ini problemnya problem politik. Ya. Jadi pikiran-pikiran Hashimi itu tidak diapresiasi dengan dalam, bahkan dari tempatnya sendiri di Yerusalem. Kita bahkan tidak mendengar ada sebuah karya-karya berkualitas seperti yang ditulis oleh Muhtar di Ciputat dari Darussalam. Nah, ini menurut saya juga akan jadi persoalan. Nah, ditambah juga memang orang Aceh kan punya sikap Mano Agam Sabo ya. Di Mano Agam Sabo ini yang kemudian ikut secara kultur ikut menghalangi apa yang dilakukan itu. Nah, kalau misalnya saya tidak tahu apakah ini Miswari yang bisa jawab. Ini pindahkan ke Miswari lagi. Seharusnya ada Muammar yang bisa jawab ini. Tapi kalau kita menawarkan Islam Nusantara, tapi realitas objektif Aceh sedang melakukan penerapan syariah Islam, maka kan formalisme syariah Islam di Aceh ini berimplikasi bahwa tafsir Islam itu tafsir negara. Dan selama negara itu menafsirkan Islam, maka dia sudah memiliki sebuah bentuk tersendiri. Sedangkan Hashimi dengan berkembang di wilayah-wilayah yang bersifat intelektualitas, idealitas, dan sebagainya. Nah, ini yang menurut saya juga akan menjadi sebuah tantangan secara internal. Bentar, gitu. Nah, ini yang menjadi pikiran saya bahwa kita punya Hashimi secara individu intelektual, tapi dia berada dalam sebuah masyarakat yang tidak lagi kalau kita melihat Aceh hari ini dengan pikiran Hashimi dari yang tersebutkan, imaji Hashimi disebut Islam itu adalah Madinah, tapi dalam praktik di Aceh kan bukan seperti pikiran Hashimi itu sebenarnya. Nah, ini yang saya kira juga respon awal. Tapi saya pikir diskusi ini kita buat mengalir saja. Bung Khairil, bagaimana menurut Bung Khairil, apakah seandainya misalnya Ali Hasmi itu masih hidup, apakah dia akan setuju dengan formalisme agama hari ini atau dia tidak setuju? Jadi kalau misalnya jawaban Bung Khairil itu dia itu setuju formalisasi syariat Islam, berarti Islam Nusantara versi Ali Hasmi adalah Islam formalisme agama itu sendiri. Gimana tanggapan Bung Khairil? Nah, ini gawat pertanyaan ini. Ini pertanyaan frame ini.
Ini kalau FR di framing mungkin kan. itulah, kalau menurut saya kan sepertinya seandainya Hashimi hidup hari ini, ya mungkin sepakat dengan formalisme syariat Islam sekarang menafsirkan. Walaupun mungkin modelnya agak lebih modern lagi mungkin tidak. Tapi formalisme ini kayaknya dia sepakat. Sekian Pak. Kalau saya Konstruk. sepertinya sebaliknya nih Kak Heri. Tapi memang begini, Khairil di awal tadi pikirannya agak menggelitik ketika dia mengatakan pada Muhtar, lah Hashim ini kan seorang Puritan. Tipikal Puritan itu adalah anti budaya atau kritis terhadap praktik-praktik kebudayaan. Dan ini soalnya kritikan Khairil ini bukan ke Muhtar, tapi ke Miswari yang punya acara. Kenapa dia buat judul Hashimi dan Islam Nusantara? Tadi yang dikatakan oleh Bung Alkaf mungkin ada benarnya mengenai termasuk juga masalah gambaran Islam Nusantara tadi ya, bagaimana kita punya sebuah gambaran Islam yang ideal, punya identitas sendiri yang disebut dengan Islam Nusantara, dan itu Islam di kita itu sudah diterjemahkan dengan baik oleh Bung Karno. Jadi ada semangat Islam yang sangat besar diambil oleh Bung Karno, kemudian diharmoniskan dengan budaya masyarakat Indonesia. Nah, Islam yang dipahami oleh Bung Karno itulah yang bisa disebut sebagai salah satu akar daripada Islam Nusantara modern kita hari ini. Sehingga muncullah Islam yang mengambil semangatnya, tidak mengambil sistem-sistem formalisme yang kaku itu. Nah, tiba-tiba dalam semangat Bung Karno menafsirkan Islam secara sangat progresif, modern seperti itu, tiba-tiba ada sebuah tantangan dari Aceh, yaitu sebuah pandangan yang menuntut agama Islam itu diterjemahkan dengan sedemikian rupa secara sangat eksplisit. Sehingga muncullah kritikan daripada Daud Breih terhadap Soekarno. Ini sebenarnya kan perdebatan dua varian Islam, dua gambaran paradigma keislaman antara Soekarno dengan Breih yang menginginkan agama itu diterjemahkan secara eksplisit begitu ya. Mungkin ini bisa dipahami. Ini saya ingin tanya nih Miss pada Muhtar. Sejauh bacaan Muhtar terhadap Hashimi pernah bicara nggak atau menulis nggak tentang penerapan syariah Islam di Aceh begitu? Kalau Madinah tadi kan ditulis di buku di mana letak negara Islam kan. Tapi secara khusus apakah Hashimi pernah juga tentang gambarannya? Kalau Breih memang konkret dia jelas benar-benar syariah. Ya, posisi ahli Hashimi bagaimana Pak Muhtar? Secara ini intelektual ada nggak dia mengatakan syariah Islam? Sejauh bacaan saya tidak menemukan ada sebuah aturan yang baku yang harus diterapkan terkait dengan syariat Islam. Namun wilayah-wilayah yang Aceh misalnya, bagaimana menerapkan syariat Islam itu, saya tidak menemukan bacaan yang ini. Misalnya kalau ada yang harus seperti yang disebutkan tadi formalisasi syariat Islam. Kalau ada yang mencuri dipotong tangan. Kalau ada yang berzina dirajam. Saya tidak menemukan bacaan yang seperti itu. Tapi kita melihat konteks perkembangan Aceh hari ini semakin ke depan semakin membingungkan kita. Bentar Muhtar, ini biar ini ya, biar ini. Kalau kita ini di forum kita ada ahli Breih ya, Khairil ya. Tapi biasanya gini, saya ingin kalau tadi Muhtar mengatakan tidak pernah dia menemukan Hashimi bicara tentang perlunya penerapan syariat Islam. Di dunia manapun, saya kan peneliti Islamisme yang lagi nulis disertasi juga. Biasanya yang menginginkan Islamisme itu ulama. Itu ulama yang menginginkan. Iran ya, Iran ulama, Pakistan ulama, Saudi Arabia ulama. Ini kalau kita hendak meletakkan diskusi Islamisme ini dalam percakapan jurnal internasional ya, jangan kita percakapan antara jurnal OJS ya, tapi jurnal internasional. Itu ulama semua gitu.
Bahkan di Indonesia ketika ide-ide tentang negara Islam Muhtar, itu kan para ulama-ulama juga kan, termasuk Wahid Hashim, itu termasuk orang yang mendorong terhadap negara Islam Indonesia. Jadi, nah Hashimi kalau kita ingin objektif sebagai peneliti, dia seorang yang belajar agama di Sumatera Barat, tapi dia bukan belajar ilmu Islam dalam pengertian fikih. Muhtar pasti tahu ini, tapi belajar tentang sejarah dan budaya. Dan sepanjang hidup Hashimi itu banyak aktif di dunia yang saya sebut dunia sekular, wartawan, sastrawan, militer, gubernur, iya kan? Ketika beliau sudah sepuh, meninggallah Tengku Abdullah Ujung Rimba sebagai ulama. Itu ulama memang, ya. Abu Hurairah juga angkat salut ke Abdullah Ujung Rimba. Beliau gantikan Abdullah Ujung Rimba, dan baru dari itu kemudian Hashimi itu menjadi masuk dalam MUI dan sebagainya. Walaupun beliau ketika masa Abdullah Ujung Rimba juga wakil ketua MUI begitu. Nah, ini mungkin Muhtar sebab kenapa secara genealogi Hashimi tidak pernah meletakkan frasa syariah Islam dalam perkembangan intelektualnya. Nah, ini mungkin teori ini, sudah bukan konstruk lagi, sudah teori mungkin. Sudah teori ini. Tapi karena yang minta syariah itu rata-rata ulama memang Muhtar. Ulama yang menginginkan penerapan. Tadi Pak Mukhtar juga sudah menjawab ya, bahwasanya saya sebagai pembanding di sini juga baca-baca ahli Hasmi juga tidak bisa menafsirkan secara eksplisit ya bahwasanya Hasmi itu mendukung Islam secara formal ya, karena memang teks ahli Hasmi itu tidak ditemukan. Dia ingin agama Islam itu, syariat Islam itu ditafsirkan secara eksplisit sebagai bentuk sistem formal. Itu kan tidak ditemukan ya, saya juga baca itu sejauh. Jadi dalam hal ini saya mungkin sepakat dengan Pak Mukhtar ya. Tetapi yang dikatakan Pak Khairil itu tadi sangat memancing ya, mengatakan beliau punya jawaban bahwasanya mungkin Ali Hasmi itu akan sepakat dengan sistem formal. Kita belum tahu ini argumen Bung Khairil ini seperti apa. Nah, mungkin sebelum ke Bung Khairil bisa ditanggapi dulu oleh Pak Mukhtar biar lebih jelas, nanti biar bisa dibaca oleh pengamat memberikan argumennya. Silakan Pak Mukhtar. Oke, kita boleh saja mengatakan ada kelompok yang menginginkan syariat Islam itu adalah dari kelompok ulama. Sementara kelompok yang lebih dominan posisinya itu sebagai negarawan atau sebagai politisi atau orang-orang yang bergelut di bidang pemerintahan ternyata tidak begitu bernafsu untuk menerapkan Islam secara formal. Kita harus membedakan posisi di sini. Ali Hasmi yang sebelumnya juga bagian daripada ulama di Aceh, bahkan ketika Abu menjadi ketuanya ulama di Aceh, Ali Hasmi sudah menjadi bagian daripada majelis ulama Indonesia di Aceh. Tapi ada perbedaan yang nampak di sini, bahwa posisi ulama dan posisi Ali Hasmi itu berbeda. Ali Hasmi lebih posisinya lebih dominan kepada pemerintahan. Nah, kita berbicara penerapan syariat Islam secara formal di Aceh itu masanya kapan dulu? Apakah semasa Indonesia Aceh bergabung dengan Indonesia atau sebelumnya? Nah, ketika Aceh bergabung dengan Indonesia, sah-sah saja Ali Hasmi itu tidak memiliki semangat atau format yang sangat kuat untuk penerapan syariat Islam secara formalitas itu, karena dia juga merujuk kepada konteks hukum yang berlaku di Indonesia itu seperti apa. Kita tidak bisa hari ini menghukumi Ali Hasmi, dia tidak pernah
walaupun saya belum pernah membaca ada format syariat Islam yang diinginkan oleh Ali Hashimi untuk jadi. Akan tetapi kita juga tidak bisa mengklaim bahwa Ali Hashimi ini mungkin punya daya, punya keinginan untuk melakukan itu. Tapi pada posisi Ali Hashimi sebagai orang yang dominasi kekuasaan, dominasi politik, dominasi bagian daripada kelompok-kelompok pemerintahan, hal ini tidak menciptakan gerak mungkin bagi Ali Hashimi untuk mengasingkan diri sebuah penerapan syariat Islam, tidak sebuah penerapan syariat itu yang hukum bertentangan dengan apa yang saat itu sedang dimuat, apa yang saat itu sedang digencarkan oleh negara Republik Indonesia. Jadi kita harus memindahkan posisi di sini. Abu Abdullah Ujung Rimba, Daud Bur'e. Kapan Daud Bur'e menginginkan formalisasi syariat Islam di Aceh? Apakah ketika dia menjadi bagian daripada pemerintah Indonesia, ketika menjadi gubernur militer, ketika menjadi bagian daripada perwakilan pemerintah pusat di Aceh, atau setelah dia memberontak? Ketika pada saat itu dia sudah tidak setuju lagi dengan Indonesia. Kan ini harus kita pisahkan. Jadi ketika kita mengklaim pemikiran seorang tokoh pada posisi yang berbeda, saya rasa kita tidak adil. Jadi Ali Hashimi, saya yang telah membacanya tidak menemukan sebuah catatan yang mana di situ ada formalisasi syariat Islam, walaupun pada saat itu posisi Aceh sudah diberikan pada Ikrar Lamtih itu, posisi Aceh telah diberikan untuk melaksanakan syariat Islam sesuai dengan keinginannya. Namun posisi Ali Hashimi pada saat itu juga menjadi bagian daripada pemerintah Republik Indonesia. Jadi bagaimana Ali Hashimi ingin mendobrak sebuah aturan yang berlaku secara nasional, sementara dia juga menjadi bagian daripada pemerintah Republik Indonesia. Saya kira kita juga harus adil melihat posisi-posisinya. Mungkin kalau Ali Hashimi tidak berada pada posisi pemerintah, dia juga ingin melaksanakan hukum Islam ini secara formalitas di Aceh. Saya kira demikian. Silakan Bung Khairil menanggapi ini. Bagaimana? Apa argumentasi Bung Khairil tadi mengatakan ada kemungkinan beliau akan mendukung formalisasi? Silakan Bung Khairil. Bagaimana bacaannya? Ini Bung saya kan sedang join ini. Walka mana? Walka sedang join mati lampu. Jadi kan Ali Hashimi, walaupun beliau bisa dikatakan lebih dekat dengan pemerintahan, kan beliau pernah menjadi beliau juga menurut saya ini seorang ulama yang punya orientasi pikiran dalam agama, dan kecenderungan beliau kan di modernis ini. Ya, ada beberapa tulisan beliau, misalnya ada yang mengkritik Sulu, kemudian beliau juga mengkritik Ahmadiyah yang waktu itu berkembang di Aceh Selatan, dan ada beberapa tulisan lain yang kira-kira mencerminkan beliau bahwa beliau ini juga sebenarnya juga seorang ulama yang kemungkinan akan mendukung formalisasi syariat Islam. Kemudian kalau kita lihat di Aceh secara pada masa itu, jauh sebelum itu mungkin, ketika Pusa masih ada di Aceh dari 39 itu sampai tahun 50-an, itu kan hegemoni keagamaan Pusa ini kan terasa sekali di Aceh. Sampai kemudian kan pernah keluar maklumat tahun 48 itu yang melarang berbagai praktik yang dijalankan oleh ulama-ulama tradisional. Jadi saya lihat memang Ali Hashimi juga berada di gerbong ini masa-masa itu.
bisa jadi formalisasi yang berlangsung hari ini, formalisasi syariah ini bisa saja mendapat dukungan dari Ali Hashmi. Dan kita tahu beliau juga pernah menjadi ketua MUI. Ya. Jadi mungkin saya berpendapat demikian karena alasan-alasan itu. Demikian Pak Moderator. Ya, karena beliau juga berada di PUSA ya. Saya ada membaca disertasi Arif Muammar ya tentang pemikiran Ali Hashmi. Kalau tidak salah judulnya itu tentang ingin melacak bagaimana pengaruh pemikiran Ali Hashmi terhadap formalisasi syariat Islam yang ada di Aceh hari ini. Implikasinya bagi diskusi kita ini adalah berarti kalau memang Ali Hashmi itu mendukung ada arah ke formalisasi dengan argumen-argumen dari Bung Khairil dan Pak Mukhtar juga, Pak Mukhtar sebaliknya ya mengatakan bahwasanya tidak ada ide formalisasi. Karena sejauh yang dapat saya baca juga pikiran pokok dari Ali Hashmi tentang syariat Islam itu adalah bagaimana nilai-nilai syariat Islam itu dapat diinfiltrasi dalam sistem keagamaan, sistem perpolitikan ya, ke dalam moral karakter individu, para pegawai atau para pengemban amanah bangsa dan para masyarakat. Bukan secara eksplisit ingin mengatakan agama harus berdasarkan sistem agama, tetapi bagaimana nilai-nilai keagamaan itu harus hidup dalam lembaga-lembaga negara. Mungkin singkatnya seperti itu ya. Tapi ini kan tetap polemik ya, yang sebenarnya perlu ditanggapi sendiri juga oleh oleh Pak Mukhtar ya, dan kemudian bisa juga ditanggapi kembali oleh Pak Alkaf. Ya mungkin karena kita waktu sudah menuju di end, mungkin bisa disimpulkan bagaimana kemungkinan pemikiran Ali Hashmi ini bisa berkontribusi dalam wacana Islam Nusantara, atau apa kemungkinan daripada pemikiran Ali Hashmi sendiri ini bisa menciptakan sebuah varian baru Islam Nusantara. Mungkin dalam hal ini Pak Mukhtar bisa langsung menanggapi dan sekaligus kata penutup untuk mengakhiri pertemuan kita di hari ini. Silakan Pak Mukhtar. Oke, saya pikir kita akan semakin mundur ya kalau menggiring Ali Hashmi, menyurutkan posisi Ali Hashmi kembali ke lingkup yang paling kecil. Jika kita mengerucutkan Ali Hashmi pada posisi Aceh dengan penerapan syariat Islamnya, maka di sini Ali Hashmi akan kehilangan kekuatan intelektualitasnya. Ketika kita bicara Islam Nusantara, maka Ali Hashmi adalah tokohnya. Nah, ketika kita bicara formalitas syariat Islam di Aceh, sebaiknya kita menghilangkan ketokohan Ali Hashmi di sini ya, peran Ali Hashmi di sini, karena jika itu yang kita lakukan, kita akan membuat Ali Hashmi itu turun lagi ke belakang. Karena pada posisinya yang dibangun oleh Ali Hashmi adalah Islam yang berkebudayaan, bukan Islam yang sifatnya aturan ini, aturan itu. Yang mana hari ini aturan-aturan yang berlaku di Aceh pun juga kita membingungkan. Katakanlah orang Cina itu membuat aplikasi judi online. Orang Aceh membuat peraturan tentang judi online. Lalu orang Aceh juga menangkap orang Aceh sendiri. Apa yang sementara yang membuat aplikasi itu tepuk tangan. Ini kan penuh penjara di Aceh itu ditangkapnya orang-orang yang main judi online. Ini kan satu hal yang harus kita kritisi sebenarnya, bahwa benarkah seperti ini? Nah, kembali lagi ke Ali Hashmi. Ali Hashmi telah membangun sebuah pemikiran yang berperadaban Madinah. Ali Hashmi tidak membangun pemikirannya itu berdasarkan peradaban Mekah. Nah, sementara ketika kita menarik kembali Ali Hashmi pada konteks lokal Aceh, bukankah kita telah menyeretnya kepada peradaban Mekah kembali? Sementara Ali Hashmi tidak pernah memulai membangun peradaban itu melalui konteks Mekah. Makanya formalisasi syariat Islam bagi Ali Hashmi tidak begitu mengemuka.
Sementara Aceh hari ini masih berbicara peradaban Mekah, belum berbicara peradaban Madinah. Maka di Aceh kita sangat mudah untuk kita temukan pada pikiran-pikiran orangnya tentang keberadaan Tuhan, sesat atau tidak. Kan ini yang dibicarakan tentang keberadaan Tuhan, bukan keberadaan manusia itu sendiri sebagai makhluk yang menciptakan peradabannya. Nah, Mekah ini, Serambi Mekah ini seharusnya diganti namanya di Aceh. Bukan sebutan Aceh itu bukan lagi Serambi Mekah, tapi menjadi Serambi Madinah. Sudah 14 abad tahun yang lalu. 14 abad tahun yang lalu Nabi itu cuma 13 tahun berbicara tentang Tuhan pada diri manusia. Dan ayatnya pun sangat pendek-pendek, mudah kita hafal, mudah kita ingat, dan sering dan bagi di Aceh sendiri pun ayat-ayat yang berkaitan dengan Mekah itu sering dibaca. Sangat terkenal sekali, terutama sekali saat salat tarawih. Nah, karena pikiran-pikiran kita juga masih antara manusia dengan Tuhannya, bukan manusia dengan manusia yang lain. Agama dipahami sebagai hubungan manusia dengan Tuhannya, bukan dipahami hubungan manusia dengan manusia yang lain dan hubungan manusia dengan lingkungan yang lain. Nah, sementara Ali Hashimi sudah membangun peradaban manusia yang mengantarkan komunikasi antar manusia dengan manusia yang lainnya, antar manusia dengan lingkungan yang lainnya. Tidak lagi berbicara tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Bagi Ali Hashimi itu sudah dianggap selesai. Jadi sekali lagi menyeret Ali Hashimi dalam konteks Acehan sama dengan mengecilkan peran intelektual Ali Hashimi di Nusantara. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Alkaf tadi, bahwa yang sebelumnya Islam Nusantara itu berkisar kepada Al-Ataf, berkisar kepada Azra, berkisar kepada NU, dan hari ini bertambah Islam Nusantara itu bersumber dari perannya Ali Hashimi di Aceh, khususnya dalam konteks budaya politik kenegaraan di Nusantara. Saya kira demikian. Baik, luar biasa pemandangan daripada Pak Mukhtar. Dan diskusi tentang Ali Hashimi ini saya kira harus terus selalu digalakkan untuk menangkap esensi daripada pemikiran Hashimi sendiri dan bagaimana kita mengkontekstualisasikan dalam kehidupan kita ini. Karena di dalam forum kita yang singkat ini tadi juga sudah ada berbagai pandangan yang berbeda ya. Misalnya Pak Mukhtar mengatakan Ali Hashimi itu tidak punya pandangan untuk memformalkan, sementara Pak Khairil mengatakan kemungkinan formalisasi daripada pemikiran Ali Hashimi itu ke agama itu ada kemungkinannya. Nah, diskusi-diskusi tentang pemikiran Ali Hashimi harus terus digalakkan. Makanya kita sangat berharap para peneliti pemikiran Ali Hashimi seperti Pak Mukhtar, kemudian ada Pak Arif Muammar, ada juga di sana Jul Fatah yang meneliti tentang Ali Hashimi, dan Bung Alkaf tentunya selalu meneliti pemikiran Ali Hashimi. Kemudian Bung Khairil juga selalu membaca karya-karya Ali Hashimi dan terus mengkaji hal ini, sehingga nanti kita ke depan bisa menemukan kemungkinan bagaimana apakah bisa menciptakan sebuah varian baru Islam Nusantara berdasarkan pemikiran Ali Hashimi, atau pemikiran Ali Hashimi itu bisa kita tawarkan sebagai sebuah pengayaan bagi wacana Islam Nusantara secara umum. Terima kasih kepada Pak Mukhtar yang telah mengisi acara ini. Terima kasih kepada Pak Khairil Miswar sebagai pengamat. Terima kasih kepada Bung Alkaf sebagai pembedah. Demikian acara kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.